Halo semuanya, mari kita ikuti video pembelajaran mengenai fotosintesis reaksi gelap. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan untuk memproduksi energi terpakai nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Hasil dari fotosintesis adalah glukosa yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Adapun reaksi dari fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu dalam reaksi fotosintesis membutuhkan dua substrat, yaitu karbohidrat dan hidrogen. Nah, kemudian dalam fotosintesis terjadi juga karena adanya bantuan dari cahaya matahari dan klorofil, kemudian menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2, di mana C6H12O6 ini yaitu glukosa dan 6O2 ini yaitu oksigen. Nah, glukosa ini di mana produk dari reaksi gelap, sedangkan oksigen produk dari reaksi terang. Sementara dalam reaksi gelap, CO2 akan diikat oleh senyawa aseptor karbon, yaitu ribulus bifosfat atau RUBP, dan kemudian direduksi menjadi karbohidrat dengan elektron dan ion hidrogen yang dibawa oleh NADPH+, H+, dan ATP yang dihasilkan dalam reaksi terang. Selanjutnya, tempat terjadi fotosintesis. Yang pertama, daun. Inilah yang merupakan pabrik fotosintesis yang sebenarnya pada tumbuhan. Yang kedua, kloroplas. Kloroplas adalah plastida berwarna hijau, umumnya berbentuk lensa. Terdapat di dalam sel tumbuhan lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Yang ketiga, klorofil. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Lanjut, C. Proses fotosintesis. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Reaksi terang karena memerlukan cahaya, reaksi gelap tidak memerlukan cahaya. Pada reaksi terang terjadi pada grana atau tunggal granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya yang menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen O2, sedangkan reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi ATP dan NADPH. Reaksi dalam fotosintesis reaksi terang. Terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Dan reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Kelvin-Benson dan siklus Hertzsprung. Reaksi terang. Mekanisme terang diawali dengan tahap di mana fotosintesis 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada Vs2 terdistraksi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali Vs2 akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Selanjutnya PS2 akan mereduksi plastoquinone atau VQ membentuk PQH2. Plastoquinone merupakan molekul quinone yang terdapat pada membran lipid bilayer tilakoid. Reaksi gelap. Diagram ini menelusuri atom karbon yang mengikuti siklus Kelvin. Untuk setiap 3 molekul O2 yang memasuki siklus Kelvin, hasil bersihnya adalah satu molekul gliseraldehid 3 fosfat, yaitu suatu gula yang berkarbon 3. Untuk setiap G3P yang disintesis siklus Kelvin menghabiskan 9 molekul ATP dan 6 molekul NADPH. Reaksi terang melanjutkan siklus Kelvin dengan menghasilkan kembali ATP dan NADPH. Dalam hubungannya dengan pembentukan karbohidrat dalam proses fotosintesis, karbohidrat ini merupakan hasil kerjasama antara reaksi terang dan siklus Kelvin.
Reaksi gelap atau siklus Kelvin terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama fiksasi karbon, di mana pada tahap ini gula berkarbon 5 yang disebut ribulosa 1,5 bifosfat atau RUBP mengikat CO2 membentuk senyawa intermediate yang tidak stabil sehingga terbentuk 3 fosfogliserat. Pembentukan tersebut dikatalis oleh enzim RUBP karboksilase atau Rubisco. Sebagian besar tumbuhan dapat melakukan fiksasi karbon dan menghasilkan senyawa atau produk pertama berkarbon 3 yaitu 3 fosfogliserat. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu reduksi, di mana setiap molekul 3 PGA menerima gugus fosfat dari ATP maka terbentuk 1,3 bifosfogliserol. Elektron dari NADPH mereduksi 1,3 bifosfat gliserat dan terbentuk 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat yang dikatalis oleh G3P dehidrogenase. Satu molekul G3P akan keluar sebagai molekul gula atau glukosa dan senyawa organik lain yang diperlukan tumbuhan, sedangkan 5 molekul G3P yang lain akan masuk ke tahapan regenerasi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu regenerasi, yaitu pada tahapan terakhir ini pada siklus Kelvin RUBP sebagai pengikat CO2 dibentuk kembali oleh 5 molekul G3P. RUBP siap untuk mengikat CO2 kembali dan siklus Kelvin dapat berlanjut kembali. Dengan demikian molekul gula tidak akan terbentuk hanya dengan reaksi terang atau siklus Kelvin saja. Selanjutnya siklus Kelvin pada tanaman C3, C4 dan tanaman CAM. Yang pertama pada tanaman C3. Tanaman C3 lebih adaptif pada kondisi dengan CO2 atmosfer tinggi. Sebagian besar tanaman pertanian seperti gandum, kentang, kedelai, kacang-kacangan, dan kapas merupakan tanaman dari kelompok C3. Pada tanaman C3, enzim yang menyatukan CO2 dengan RUBP merupakan substrat untuk membentuk karbohidrat dalam proses fotosintesis. Dalam proses awal asimilasi juga dapat mengikat O2 pada saat yang bersamaan untuk proses fotorespirasi, di mana fotorespirasi adalah respirasi atau proses pembongkaran karbohidrat untuk menghasilkan energi dan hasil samping yang terjadi pada siang hari. Kemudian yang kedua yaitu pada tanaman C4. Tanaman C4 dan CAM lebih adaptif di daerah panas dan kering. Pada tanaman C4, CO2 diikat oleh PEP atau enzim pengikat CO2 pada tanaman C4 yang tidak dapat mengikat O2 sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2. Lokasi terjadinya asosiasi awal ini adalah di sel-sel basofil atau sekelompok sel-sel yang mempunyai klorofil yang terletak di bawah sel-sel epidermis daun. Kemudian yang ketiga itu tanaman CAM, di mana tumbuhan C4 dan CAM lebih adaptif di daerah panas dan kering. Tanaman CAM juga disebut sebagai crassulacean acid metabolis, atau tanaman ini mengambil CO2 pada malam hari dan menggunakannya untuk fotosintesis pada siang harinya. Meski tidak mengeluarkan oksigen di malam hari, namun dengan memakan CO2 yang beredar, tanaman ini sudah membantu kita semua menghirup udara bersih, lebih sehat, menyejukkan, dan menyegarkan bumi, tempat tinggal dan ruangan. Jadi cocok buat diletakkan di ruang tidur misalnya. Namun hanya sekitar 5% tanaman dari jenis tanaman CAM ini. Bagian berikut yaitu fotoperiodisme, di mana fotoperiodisme itu sendiri adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran atau panjang pendeknya hari yang dapat merangsang pembungaan. Kemudian induksi dari fotoperiodisme itu, kondisi-kondisi fotoperiodisme biasanya dirasakan oleh daun-daun di banyak tanaman, pemaparan sebuah daun tunggal atau bahkan sebagian kecil dari daun pada fotoperiode yang tepat akan memberikan pengeluaran bunga. Kemudian fitokrom itu sendiri adalah reseptor cahaya, suatu pigmen yang digunakan oleh tumbuhan untuk mendeteksi cahaya. Dalam tumbuhan juga dijumpai dua bentuk fitokrom, yaitu PR yang menyerap cahaya merah dan PFR yang dapat menyerap cahaya inframerah. Lalu mekanisme pembungaan ada 3: intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan panjangnya penyinaran. Adapun faktor yang mempengaruhi fotosintesis ialah yang pertama, intensitas cahaya, di mana kebutuhan cahaya setiap tanaman itu berbeda-beda. Ada tanaman jenis C3 dan C4. Yang kedua, suhu.
di mana tanaman C4 itu dari 35 sampai 40 derajat Celcius, memiliki suhu yang optimal lebih tinggi dari tanaman C3 yaitu 20 sampai 26 derajat Celcius. Yang ketiga, umur tanaman. Nah, semakin dewasa tanaman, jaringan-jaringan akan terbentuk semakin sempurna yang akan meningkatkan efektivitas dan laju proses fotosintesis. Dan yang terakhir, konsentrasi O2 dan CO2. Nah, semakin banyak O2, maka intensitas fotosintesis pula semakin turun. Sementara itu, CO2 ini merupakan bahan dasar dari fotosintesis. Terima kasih.